Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala ashabihi ajmain, amma ba'du. Kali ini kita akan membahas terkait dengan sholat sunnah dua Id, ya, baik Idul Fitri ataupun juga Idul Adha. Ya, yang setiap tahun kita laksanakan dua kali, ya, sholat Idul Fitri sendiri, sholat Idul Adha sendiri. Yang pertama, misalnya kita akan berbicara terkait dengan sholat Idul Fitri. Sebenarnya sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha itu tidak ada perbedaannya, hanya pelaksanaannya saja di hari yang berbeda pastinya kan. Kalau sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah kita melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Kalau seandainya sholat Idul Adha kita laksanakan di hari kurban, ya kan? Ketika itulah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi ada momen tersendiri sehingga kita harus melaksanakan dua sholat ini, ya. Dan ini menjadi muakkad, ya kan? Ditekankan sekali untuk pelaksanaannya walaupun dia masih sunnah, tapi sunnah muakkad untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, sholat Idul Fitri dan Idul Adha atau Aidain ini hampir sama dengan sholat Jum'ah, tetapi khutbahnya itu bukan sebelum sholat seperti sholat Jumat, tapi pelaksanaan khutbah itu sesudah dilaksanakan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ketika khutbah itu banyak diperbincangkan terkait dengan misalnya zakat, bersedekah, itu untuk Idul Fitri. Kemudian kalau Idul Adha bisa dikhususkan kepada hal-hal yang terkait dengan kurban, seperti itu. Kemudian pelaksanaannya misalnya pertama itu niat, ya, kita niatkan. Kalau misalnya dilafadzkan, biasanya kita mengucapkan usolli sunatal Idul Fitri, baik makmuman atau imaman lillahi ta'ala, atau kita ucapkan dalam hati, kita lafadzkan dalam hati, ya Allah saya berniat sholat Idul Fitri 2 rakaat lillahi ta'ala, itu juga bisa. Jadi tidak ada paksaan harus dikeraskan suaranya ataupun juga disirkan atau dipelankan. Kemudian selanjutnya itu kita takbiratul ihram dan dilanjutkan pada rakaat pertama itu 7 kali takbir, 7 kali. Kemudian di rakaat kedua nanti itu 5 kali. Jadi tidak 7 semua atau 5 semua, tapi perbedaannya 7 dan 5, seperti itu. Kemudian di antara 2 takbir kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu juga bisa seperti itu, ya. Kemudian setelah itu ruku, i'tidal, sujud, 2 kali sujud, berdiri lagi di rakaat kedua, kemudian 5 kali takbir seperti salat yang pertama. Di antara 2 takbir membaca tasbih dan juga seterusnya sampai salam, ya. Pelaksananya sama, hanya ada di perbedaan jumlah takbirnya saja, ya. Kemudian dalam khutbahnya itu khutbah pertama membaca 9 kali takbir, di khutbah kedua membaca 7 kali takbir. Jadi ada perbedaan juga dalam 2 khutbah untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha ini, ya. Kemudian tadi sudah disebutkan niat dan doanya. Selanjutnya itu adalah bagaimana kita bisa meresapi khutbah yang sudah disampaikan oleh khotib, terutama terkait dengan kurban ataupun juga sedekah atau juga zakat. Karena banyak di antara kita mungkin sudah mencukupi zakat, nisabnya yang harus mengeluarkan zakatnya, baik mal ataupun yang lainnya, itu tidak mau mengeluarkan. Atau seandainya kita mampu untuk berkurban, ternyata tidak mau berkurban. Tetapi dalam hal ini tidak hanya berkurban sesuatu yang terlihat, kambing, sapi, bukan, tapi segala hal yang berkaitan dengan batiniah inilah yang jarang disentuh, ya kan. Berkurban kita harus memiliki sifat
pemaaf. Orang berkurban itu harus memiliki sifat pemaaf dulu. Sabar, sebagaimana kisah Nabi Ismail yang bersabar ketika akan disembelih sesuai dengan perintah Tuhan, perintah Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dalam mimpinya. Ya, bersabar dan juga mengamalkan segala hal yang diperintahkan oleh Allah walaupun maut itu sebagai taruhannya. Saya kira itu untuk pembahasan sholat Idul Fitri. Ya, kita cukupkan tausiah kita, kultum kita pada hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, karena ilmu itu hanya milik Allah dan manusia itu adalah tempat pelupa. Jika ada banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ya kita tutup dulu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.